Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi mumpung saya di luar ya, jadi saya masih di tempat yang sama di Chelmsford Market. Dan ini saya mumpung di luar, saya mau take video satu lagi terkait em, salah satu esai di Chevening gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa esai Chevening itu terdiri dari 4 komponen ya. Jadi yang pertama ada leadership and influence, kemudian yang kedua adalah networking, yang ketiga study in the UK, kemudian yang terakhir adalah career plan. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan seperti apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Chevening pada essay leadership gitu. Mungkin teman-teman juga bisa mengakses ulasan dari para Chevening awardee yang lain. Cuma di sini saya mungkin memberikan sedikit aja gambaran atau kayak mungkin perspektif gitu ya dari sisi saya sebagai seorang personal dan pengalaman saya kemarin menulis esai seperti apa gitu. Ini kayak mahasiswa banget gak sih pakai tas ransel. Dan ya udah lanjut aja teman-teman, maaf pre-memori. Jadi pada esai leadership itu teman-teman diekspektasikan untuk menulis sekitar 500 kata, dan itu teman-teman harus menjawab pertanyaan yang ditanyakan dalam website atau aplikasi biasa teman-teman. Jadi saran saya yang pertama adalah coba dibaca bener-bener pertanyaan dari Chevening atau dari soal itu terkait leadership dan influence. Kemudian kamu kalau bisa itu meng-highlight atau kayak mungkin di garis bawahi gitu ya, kira-kira keywordnya mana saja dalam pertanyaan itu, karena kan pertanyaannya kan panjang gitu ya kalimat pertanyaannya. Nah teman-teman dari kalimat pertanyaan itu coba garis bawahi mana keywordnya dan mana poin yang memang mereka inginkan dari kamu gitu ya. Jadi itu yang pertama, kenali pertanyaannya, pahami apa yang mereka ingin tahu dari esaimu gitu. Kemudian yang kedua terkait struktur esai gitu ya. Saya memang nyoba Chevening kan 2 kali ya. Percobaan pertama gagal, kemudian berhasil di percobaan kedua. Nah di percobaan kedua itu saya memang belajar banyak gitu dari kesalahan saya ketika nulis esai di percobaan pertama. Jadi terkait anatomi atau struktur dari esai leadership atau mungkin struktur yang lain juga mungkin ya. Nanti mungkin saya akan bahas satu persatu berdasarkan topiknya. Jadi untuk yang leadership itu kurang lebih kalau anatomi atau struktur esai saya adalah esai terdiri dari 5 paragraf. Paragraf pertama itu berisi sekitar mungkin 2 atau 3 kalimat sebagai opening pembuka terkait mungkin leadership means to you gitu ya, apa leadership pengertiannya di kamu. Kemudian maaf teman-teman, ada anjing kemudian dia nyium sepatu aku, ya Allah. Ya kita sebagai seorang muslim kan harus benar-benar menjaga ya, karena kan anjingnya termasuk salah satu najis berat gitu ya, najis muholado. Oke lah, next aku nggak bisa berpikir guys, soalnya kakiku habis dicium sama anjing, tapi nggak sampai yang diembus bajuku sih, cuman kayak ujung sepatuku aja gitu, jadi harus hati-hati nih. Oke, next. Nggak bisa berpikir. Oke, jadi struktur esai di esai itu sampai mana sih tadi, saya nggak berpikir. Oh ya, ada 4 paragraf. Paragraf pertama ini adalah paragraf dari case pertama, case kedua, case ketiga, kemudian conclusion gitu. Beberapa teman-teman ada yang ngasih penambahan introduction di awal. Ini terserah teman-teman lah, kalau misalkan memang kata-katanya cukup ya silakan gitu, tapi kalau misalkan nggak cukup nggak usah, nggak apa-apa gitu. Yang penting itu adalah contoh konkret atau ceritamu ketika kamu itu beraksi sebagai seorang leader gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di case saya itu saya menampilkan 3 cerita, jadi ada 3 paragraf, 1 paragraf 1 cerita, dan setiap cerita itu
Kalau bisa itu diceritakan dengan struktur STAR. Jadi S yang pertama adalah situation, kemudian T-nya itu task, kemudian action, kemudian result. Itu ya. Jadi pola itu harus diterapkan pada setiap kali kamu cerita apa kisahmu gitu ya, supaya orang lain itu paham kira-kira itu apa sih gitu yang diinginkan oleh Chevening gitu ya. Kemudian juga memudahkan reader itu memahami ceritamu gitu, karena kan orang ketika baca esaimu itu kan bener-bener orang yang nggak tahu bagaimana backgroundmu, bagaimana kamu di masa lalu, kemudian nggak menjadi bagian dari peristiwamu yang kamu ceritakan juga gitu kan. Jadi kalau bisa ya kamu bener-bener membuat reader itu paham dan seolah-olah itu dia berada di situ ketika kamu itu beraksi gitu, ketika kamu melakukan project dan lain sebagainya gitu. Nah, di case saya itu saya ngasih 3 contoh, dan 3 contohnya itu bener-bener yang ngikutin STAR. Jadi 1-2 kata, 2 kalimat itu adalah situasinya seperti apa. Situation di situ aku mention posisiku apa, problemnya itu apa di project itu, atau barangkali ada situasi apa yang nantinya itu akan memperlihatkan apa sebenarnya tugas aku, kemudian aksi yang aku ambil itu apa untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan Indian adalah result gitu. Nah, terkadang kalau yang esai dari teman-teman yang sempat saya review itu kurang clear gitu ya. Mereka kebanyakan mungkin menonjolkan masalahnya atau sekedar mungkin teori-teori terkait, atau kayak ya organisasi ini itu kebanyakan menceritakan tentang organisasinya atau komunitasnya daripada kamu itu ngapain di situ gitu, aksimu apa, kemudian masalahnya apa. Jadi harus benar-benar berpikir apa ya, misalnya meringkas seringkas mungkin gitu ya, karena kita keterbatasan kata. Kemudian untuk result juga sama gitu. Sering juga yang saya temui adalah result mereka itu menulis ya udah gitu, dari masalah ini, kemudian misalkan aksiku adalah aku di situ sebagai koordinator, atau aku mengambil inisiasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan ini, kemudian dia bilang intinya adalah oke, proyekku berhasil gitu, aku sukses menyelesaikan masalah ini gitu. Tapi result yang seperti itu tuh kurang meyakinkan kalau menurut saya ya. Jadi kamu result hasil kesuksesanmu itu jangan cuma sekedar kayak self claiming kayak gitu kan teman-teman, kayak ngeklaim aja sendiri bahwa oh ya programmu sukses, tapi kan sukses menurut aku dan sukses program menurut si A itu kan beda kan gitu. Nah, maka dari itu kita itu perlu mendetailkan itu gitu. Makanya saya selalu dorong ke teman-teman kalau bisa itu dibuat resultnya itu dikualitatifkan gitu. Kalau memang ada kualitatif, misal nih, oke, sebelumnya itu kunjungan ibu hamil ke puskesmas itu hanya sekitar 25%. Tapi ketika aku membuat seperti ini, kemudian programnya jalan, tingkat kunjungan ibu hamil itu naik menjadi 2-3 kali lipat, misalkan seperti itu. Jadi sekitar 75% gitu. Jadi kan kelihatan kan secara mungkin aku atau misalkan si A ngomong ya, oh ya berhasil karena kan ada kenaikan angka, misalkan seperti itu. Jadi pikirkan kira-kira itu hasil yang bisa yang objektif itu seperti apa gitu teman-teman. Jadi jangan hanya sekedar mengklaim bahwa oh ya proyekku berhasil tanpa kamu memberikan evidence. Tunjukkan evidence-nya itu. Atau barangkali misal nih kamu bikin program atau perpustakaan atau pojok baca di kampungmu misal nih ya. Ya udah kamu state itu. Misalnya aku berhasil membuat pojok baca sehingga banyak anak-anak yang datang ke situ, meningkatkan literasi baca. Kemudian kamu tulis misalkan pengunjung hariannya berapa gitu ya. Kemudian mungkin banyak donatur di situ. Dan semakin kamu spesifik menunjukkan itu, berarti menunjukkan bahwa ya kamu berhasil jadi seorang leader dan menyelesaikan masalah itu. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya, gambar untuk terkait essay leadership. Kalau misalkan memang ada yang ditanyakan, silakan drop question di kolom komentar, nanti kurang lebih akan saya jawab. Kalau misalkan memang saya lagi longgar gitu ya,
Semoga ini bermanfaat dan semangat untuk aplikasi SI Chevening-nya. Mohon maaf ya teman-teman ya, banyak banyak gangguan di video kali ini karena aku nggak expect dong kakiku habis diendus-endus sama anjing, karena di sini tuh anjing itu banyak banget teman-teman. Udah ya, ini sudah sekitar hampir 10 menit, jadi aku akan OTW untuk pulang karena ini dingin banget dan aku belum pakai sarung tangan. Gimana ya nanti nasibnya sepatu aku yang habis diendus sama anjing. Aduh, aku masih dredeg teman-teman gara-gara diendus-endus sama anjing. Gak diendus sih, cuman sekali doang. Karena yang punya anjing tadi itu kayak sorry gitu, terus akhirnya narik anjingnya. Udah ya teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.